minta MPR untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Tak taunya, rekam jejak digitalnya malah terungkap. Tidak tanggung-tanggung meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Salahnya apa? Salahnya Presiden Joko Widodo apa? Seluruh dunia juga menghadapi pandemi ini. Ya menurut MS Kaban sih, gara-gara Presiden Joko Widodo gagal menangani pandemi ini di Indonesia dan akhirnya menyuruh MPR menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Ngimpi kali ya. Bahkan Boni Hergen menyebut jika MS Kaban ada udang di balik batu. Ya kemungkinan untuk menaikkan popularitasnya lah, popularitas Partai Umat. Apalagi ini tahun 2024 lah akan diadakan pemilu, kemungkinan ya menaikkan rating lah. Jadi sampai menyebut seperti itu, kan itu halus sekali menurut saya. Bahkan Irma Chaniago menyebut jika MS Kaban pada waktu menjadi menteri pada tahun 2007 atau 2008 itu menangani kebakaran hutan saja tidak sanggup. Bagaimana dia mau mengadili orang yang berprestasi seperti Presiden Joko Widodo? Menurut Irma Chaniago juga, dia ngelindur dan juga mimpi ingin menggelar istimewa dan mengadili Presiden Joko Widodo. Terus saya juga browsing-browsing, cari tahu di internet, kasus apa sih yang pernah menjerat MS Kaban? Oh ternyata MS Kaban pada waktu itu pernah terlibat kasus suap kalau nggak salah. Dalam beritanya, dia pernah disuap sekitar $15.000 Singapura atau apa. Anda bisa mencari tahu di internet, banyak kok literasinya. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. MS Kaban minta Jokowi diadili, malah rekam jejaknya terumbar. Pengamat politik Boni Hergen melihat ada niat terselubung di balik pernyataan MS Kaban yang meminta MPR segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal menangani pandemi ini. Menurut Boni, pernyataan tersebut merupakan provokasi politik menuju pemilu 2024. Lantaran MS Kaban gini merupakan wakil ketua Majelis Syuro Partai Umat. Jelas ada udang di balik batu. MS Kaban barangkali ingin mendongkrak citra Partai Umat menuju 2024, kata Boni saat dihubungi cbnn.com melalui pesan singkat pada Rabu 21 Juli. Boni juga menilai Partai Umat sejauh ini masih belum diperhitungkan dalam kancah politik domestik. Hal ini menurut dia karena partai yang didirikan oleh Amin Rais itu sebatas ingin menggait basis pendukung Partai Amanat Nasional PAN. Gerakan politik Partai Umat juga belum menguat secara menyeluruh karena masih terbatas di lingkungan basis PAN lanjutnya. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia itu juga menjelaskan kritikan yang disampaikan oleh mantan politikus Partai Bulan Bintang PBB itu seharusnya diikuti dengan data yang akurat. Kalau tidak, orang akan melihat itu suara provokasi, tegas Boni. Diketahui juga, politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengomentari pernyataan mantan politikus Partai Bulan Bintang PBB MS Kaban yang meminta MPR segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Perempuan yang akrab disapa Uni Irma itu menyatakan bahwa MS Kaban asal bicara terkait permintaan sidang istimewa MPR. Ini satu lagi asbun asal bunyi, siapa dia? Dan ada urusan apa? Minta sidang istimewa, mimpi, kata Irma dikutip dari cpnn.com pada Rabu 21 Juli. Seharusnya, lanjut Irma, MS Kaban berempati dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi ini. Saat ini, pemerintah kerja kaki di kepala, kepala ke kaki, bukannya berempati malah ngelindur lanjutnya. Lebih lanjut, Irma menilai aspirasi tersebut tidak berdasar dan MS Kaban tidak memiliki kinerja yang baik saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Jika ada yang ngomong aspirasi harus dihormati, menurut saya lebih juga. Dia mengurus kebakaran hutan saja tidak berhasil. Bagaimana mau mengadili orang yang berprestasi lanjutnya?
Ia juga menyebutkan pandemi terjadi di seluruh dunia dan ada upaya penyelesaian yang berbeda-beda di setiap negara. Irma juga menyebutkan masyarakat harus punya peran penting untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Kalau tidak berbuat apa-apa untuk membantu rakyat, mending diam. Itu akan lebih bijak, tutur Irma. Irma menegaskan MS Kaban bukan hanya mencari panggung politik, tetapi juga tidak memiliki sense of crisis. Diketahui sebelumnya pada tahun 2014, mantan Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban mengatakan berakhirnya pelarian Anggoro Widjojo justru bagus karena membuat Anggoro lebih tenang. Anggoro adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan pada 2006 dan 2007. Ini baik untuk Anggoro supaya tidak banyak fitnah yang muncul untuk dirinya. Dia juga akan lebih tenang. Lari juga tidak tenang, kata Kaban ketika dihubungi Tempo pada Kamis 30 Januari 2014. Perusahaan Anggoro PT Masoro Radiokom menjadi rekanan Kementerian Kehutanan dan proyek SKRT. Anggoro diduga menyuap mantan Ketua Komisi Kehutanan DPR RI Yusuf Erwin Faisal agar Yusuf Erwin mau mengeluarkan rekomendasi bagi pengadaan SKRT di Departemen Kehutanan. Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faisal mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Surat itu juga ditandatangani oleh Hilman Indra dan Fahri Andi Lalwasa yang meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT. Disebutkan juga bahwa pengadaan alat itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT Masaru. Penyidik KPK juga pernah memanggil MS Kaban untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Bon Mokhtar Purnama mengaku menerima uang 20.000 US dari Anggoro atas persetujuan Kaban. Kaban mempersilahkan penyidik KPK mengusut kasus ini sampai tuntas. Diusut tuntas sajalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Kaban. Anggoro menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak pertengahan 2009. Ia ditangkap di Cina pada 29 Januari 2014 atas kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KPK dan Kepolisian Shenzhen Cina. Anggoro dipulangkan ke Indonesia pada Kamis 30 Januari 2014 malam. Diketahui sidang perdana Anggoro Widjojo terdakwa kasus suap proyek revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan digelar. Dalam sidang itu dibeberkan bahwa Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban pernah meminta sejumlah uang ke pemilik PT Masaro Radiokom itu agar proyeknya disetujui. Anggoro pun menyerahkan uang senilai 15.000 kepada MS Kaban setelah menerima pesan singkat pada 6 Agustus 2007. Merapat saja ke rumah dinas. Kalau sempat bungkus rapi, 15.000 US, begitu bunyi pesan singkat Kaban kepada Anggoro seperti termuat dalam dakwaan Anggoro Widjojo yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Riono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu 23 April 2014 yang lalu. Atas permintaan tersebut, Anggoro pada hari berikutnya membeli valuta asing senilai 15.000 US dan menyerahkannya ke MS Kaban di rumah dinas Menteri Kehutanan di Jalan Denpasar Raya nomor 15 Jakarta. Pada 16 Agustus 2007, lanjut jaksa, Anggoro kembali memberi sejumlah uang kepada MS Kaban. Uang diberikan setelah Anggoro menerima telepon dari Kaban. Ini agak emergensi, bisa kirim 10.000 US, seperti kemarin bungkus kecil aja, kirim ke rumah sekitar jam 8 gitu, kata Kaban kepada Anggoro. Atas permintaan tersebut, Anggoro kembali membeli valuta asing senilai 10.000 US. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas perkara dugaan suap pengajuan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan 2007 dengan terdakwa Anggoro Widjojo mengungkapkan dugaan keterlibatan Menteri Kehutanan ketika itu, Malem Sambat Kaban. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap pejabat Kemenhut ketika itu, termasuk MS Kaban. Hakim juga mengatakan Anggoro terbukti menyuap anggota Komisi 4 DPR periode 2004-2009 terkait pengajuan anggaran program Kemenhut yang di dalamnya terdapat anggaran untuk proyek revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu SKRT tersebut. Pemberian uang dan barang oleh Anggoro kepada saksi MS Kaban terbukti terekam dalam rekaman percakapan yang oleh ahli dinyatakan identik. Kata anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Slamet Subagio membacakan bagian putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa.
Rekaman ini sudah diperdengarkan dalam persidangan sebelumnya dan sudah dikonfirmasikan kepada Kaban dan Anggoro. Tim jaksa KPK juga telah membeberkan transkrip pesan singkat antara Kaban dengan Anggoro dalam persidangan sebelumnya. Menurut majelis hakim, Anggoro terbukti memberikan uang kepada Kaban dalam beberapa kali yang nilainya jika ditotal mencapai 40.000 dolar Singapura dan cek perjalanan senilai 50 juta. Uang-uang tersebut dikirimkan Anggoro ke rumah dinas Kaban di Jalan Denpasar, Jakarta dalam beberapa hari.